Oke, enggak apa-apa. Jadi gini lanjutan dari sesi satu kemarin tentang pengelolaan berat badan. Cuman kali ini Mbak Resti atau trainer kita dari Nutrilite nanti akan memberikan yang jauh lebih detail bagaimana kita melihat status gizi dan komposisi tubuh. Dan tentunya bagaimana program Bodiki bisa mengelola semuanya itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya ingatin lagi, teman-teman catat karena ini materi yang sangat sangat luar biasa. Lalu oh ya, kalau ada pertanyaan teman-teman nanti tulis di kolom chat aja dulu ya. Jadi biar nggak numpuk pertanyaannya, biar jadi misalkan Mbak Resti waktu jelasin ada teman-teman ada pertanyaan, teman-teman chat aja dulu nggak apa-apa, biar nggak lupa juga gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita mau belajar dari seseorang yang luar biasa, official trainer dari Nutrilite, Mbak Resti. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Adi, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali kita bertemu pada sesi kedua. Nah, kira-kira nih ya, sebelum saya masuk ke sesi yang kedua, ada yang masih ingat nggak? Atau apa sih yang kita pelajari pada sesi pertama bulan lalu? Boleh tolong dituliskan di kolom chat. Waktu itu apa yang paling keinget dari pembahasan pengelolaan berat badan? Coba saya mau tahu karena sesi kedua ini adalah lanjutannya. Coba silakan dituliskan di kolom chat. Apa sih yang diingat atau yang dipelajari oleh Bapak Ibu pada saat sesi pertama yang lalu? Bagi yang belum bergabung, mungkin nanti bisa di-share rekamannya ya, Pak Adi ya, ke grup. Oke, Bu. Iya. Iya nih, kalori masuk dan kalori keluar, wah itu dia. Basic tentang kebutuhan nutrisi, betul sekali. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang yang namanya keseimbangan kalori. Ada yang namanya kalori masuk, ada yang namanya kalori keluar. Kalau kita mau turun berat badan berarti harus defisit. Tapi kalau kita menaikkan berat badan, kita nanti akan surplus. Nah, ini nanti kita akan membahas masalah ini juga, topik ini juga dikaitkan dengan aplikasi Bodiki-nya. Jadi supaya nanti bisa tahu basicnya. Kenapa sih di aplikasi Bodiki itu pilihannya stabil 0,0, lalu pilihannya minus 0,5, minus 1 kilo, plus 0,5, karena kita sudah belajar bahwa untuk melakukan program pengelolaan berat badan yang sehat, kita maunya kan sustain, jangka lama, kemudian hasilnya tidak drastis karena nanti adanya efek yoyo, sehingga ditemukanlah bahwa defisit yang baik itu adalah min 500 sampai 1000 kalori dan surplusnya pun bisa surplus 500 kalori. Kalau begitu izinkan saya untuk share screen materi pada malam hari ini. Sebentar, saya akan share screen saya terlebih dahulu. Ini dia. Nah, kita akan membahas tentang fat loss, bukan hanya sekedar weight loss. Jadi kalau nanti ada yang tanya, gimana ya caranya berat badan saya turun 4 kilo? Gitu. Gimana ya caranya berat badan saya turun 5 kilo? Sebenarnya jawabannya gampang. Nggak usah makan, olahraga yang olahraga setiap hari, atau bahkan kalau bisa pakai training suite. Nah, itu adalah jawaban yang paling gampang kalau ada orang yang tanya gimana saya menurunkan berat badan. Hanya berat badan. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita nanti akan tahu apa sih bedanya fat loss dan weight loss. Nah, jadi agendanya adalah kita mau tahu status gizi, kemudian komposisi tubuh, dan program Bodiki itu sendiri. Nah, di bagian status gizi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang ini kurang gizi, seseorang ini berada pada berat badan ideal, atau seseorang ini sudah obesitas atau overweight seperti itu, dengan satu indikator yang dinamakan dengan indeks massa tubuh.
Rumusnya simpel, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Sekarang coba masing-masing mulai dihitung berapa sih IMT-nya, atau kalau bahasa Inggris itu body mass index. Jadi BMI. Bahasa Indonesianya adalah indeks massa tubuh. Silakan sekarang dihitung berat badan dalam kilogram dibagikan tinggi badan dalam meter. Jadi misalnya berat badannya 60 kilogram, tinggi badannya 160, berarti 60 dibagi dengan 160 kita jadikan meter terlebih dahulu ya. Jadi 1,6 dikali 1,6. Kita akan bagi hasilnya ke dalam 5 kategori. Bila hasilnya kurang dari 17 dari hasil pembagian berat terhadap tinggi badan, dikategorikan kurus. Kurusnya yang kurus tingkat berat. Jadi krempeng, kurus, kering, krempeng gitu ya. Kemudian kalau hasilnya antara 17 sampai 18,4 ini juga dikatakan kurus, tapi masih derajat yang ringan. Apabila hasil dari Bapak Ibu semua adalah 18,5 sampai 25, ini adalah range BMI atau IMT yang normal. Lebih dari itu 25,1 sampai 27 ini dikatakan gemuk dengan derajat ringan. Lebih dari 27 nilai pembagiannya dikatakan gemuk dengan derajat berat. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah sambil utak-utik ya, tapi hasilnya tidak perlu di-share, oke gitu ya. Setidaknya kita sekarang tahu kita ada di stage mana. Kita ada di kategori yang apa. Jadi sudah diketahui ya IMT-nya berapa. Nah, langkah berikutnya adalah kita membutuhkan indikator lainnya, indikator penunjang. Karena ternyata hanya dengan membandingkan berat badan dibagi tinggi badan, ini nyatanya tidak secara real menggambarkan bagaimana kondisi tubuhnya kita. Nah, sekarang silakan diperhatikan gambar pada slide saya. Gambar sebelah kiri, ini contohnya mungkin kalau di Indonesia Aderai gitu ya. Jadi secara berat badan Aderai ini obesitas. Nah, tapi kalau dilihat penampilannya berotot sekali. Nah, kemudian ada Mr. X gitu ya. Secara berat badan sama obesitasnya seperti Aderai. Tapi begitu kita lihat body image-nya, terlihat gelambir di mana-mana. Sampai lehernya tertutup timbunan lemak, perutnya terdapat timbunan lemak. Nah, inilah mengapa selain IMT, kita membutuhkan yang namanya data komposisi tubuh. Karena bisa jadi berat badan sama, tinggi badan sama, dibaca memiliki IMT yang sama. Tetapi level kebugaran, level kesehatannya mereka, komposisi tubuh mereka bisa jadi berbeda. Nah, ngomong-ngomong obesitas sendiri, dari tahun ke tahunnya ini trennya semakin meningkat. Baik obesitas maupun obesitas sentral. Bahkan dari tahun 2013 dari angka 14,8 naik ke 21,8. Obesitas sentral yang lingkar perutnya lebih dari 80 untuk wanita atau lebih dari 90 cm untuk pria, ini pun juga meningkat. Trennya meningkat dari 26,6% menjadi 31% di tahun 2018. Dan saya yakin dengan hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi, dengan adanya limitasi aktivitas di luar ruangan, ini juga mempengaruhi gaya hidup kita, termasuk pola makan dan pola olahraga. Saya yakin tidak sedikit yang timbangannya akhirnya bergeser ke kanan akibat
membuat banyak aktivitas di rumah atau work from home. Jadi kita sebenarnya masih punya luas sekali pangsa pasar untuk produk pengelolaan berat badan. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu teman-teman semua, silakan dijawab di kolom chat. Nah, mana sih yang lebih menarik? Ini sama-sama turun berat badan. Sama-sama turun berat badan gitu ya, karena kan terlihatnya lebih langsing. Apakah Bapak Ibu lebih tertarik dengan body image A ataukah lebih tertarik dengan body image B? Kira-kira lebih tertarik mana? Bu Kristi, Bu Maria tertarik dengan yang B. Bu Ani, Bu Sri, Bu Lili, sampai Bu Seli, Pak Tony, Bu Veronica, Pak Adi. Wah, ini semuanya sepakat ternyata lebih tertarik dengan body image yang ada di sebelah kanan atau body image B itu ya, sampai ada Bu Endang, Bu Yayu, ada Pak Andrew juga, ada Bu Dina, semuanya sepakat dan setuju kalau bagus banget ya kalau kita punya badan seperti gambar B gitu. Jadi turun berat badan tapi tidak hanya sekedar jadi lebih langsing atau lebih kurus, tetapi ada muscle-nya, ada ototnya. Oke, begitu juga dengan Butin dan Bu Lili Rahayu pun juga setuju memilih untuk body image gambar B. Terima kasih, saya tutup untuk chatnya. Saya akan lanjutkan. Nah, apa sih yang membedakan antara A dan B? Kita akan buka. Nah, pada image A tadi, turun berat badan. Angka timbangannya bergeser ke kiri. Iya, gitu ya. Jadi penurunan berat badan yang berpacu, yang mengacu pada angka yang ada di timbangan. Kalau dari 65 ya pengennya jadi 63, dari 63 ya pengennya nanti 62, 61, hanya seperti itu. Jadi patokannya adalah berat badan. Padahal yang bisa hilang pada saat kita tidak mengontrol komposisi tubuh, hanya berat badan saja itu, bisa jadi ototnya juga ikut kebakar. Lemak kebakar, tapi mungkin hanya sedikit. Yang lebih banyak adalah mereka kehilangan cairan tubuh. Kemudian untuk mendapatkan turun berat badan, caranya relatif mudah. Diet ketat, dan olahraga yang ekstrim. Ini nanti pasti cepat turun berat badannya gitu ya, tapi hasilnya tingkat kebugaran menurun, performa menurun. Performa ini dalam artian stamina ya, staminanya menurun. Kemudian rentan terjadi penuaan dini. Pernah nggak sih saat reunian gitu ya, ketemu teman SMP lama gitu, dulu cabi, sekarang jadi kurus, tapi kurusnya terlalu sampai kelihatannya melebihi usia yang seharusnya. Nah, itu bisa jadi efek dari weight loss yang tidak sehat. Kemudian imunitas menurun. Nah, hati-hati ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, pengen berat badannya ideal, tapi jangan sampai mengganggu imunitas. Dan ini biasanya merupakan solusi jangka pendek. Oh, saya 3 bulan lagi mau tunangan gitu ya, mau menikah, oke, weight loss gitu. Nah, biasanya solusi jangka pendek. Tetapi berbeda dengan image yang di sebelah kanan tadi, yang lebih menarik, tetapi caranya pun juga sebenarnya membutuhkan usaha yang lebih, tetapi long last, bisa berjalan jangka lama karena bukan hanya sekedar solusi jangka pendek, tetapi akan membuat gaya hidup sehat yang baru. Jadi di sini dinamakan dengan fat loss, kehilangan lemak-lemak tubuh yang tertimbun. Caranya bagaimana? Diet, iya, tetapi diet dengan nutrisi yang tepat dan olahraga yang terstruktur. Hasilnya apa? Performanya meningkat, badan menjadi lebih
berstamina, kemudian lebih awet muda, dan bonusnya mengurangi risiko penyakit degeneratif. Disebut penyakit degeneratif karena pada umumnya dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut ya, tetapi saat ini penyakit degeneratif ini sudah bergeser. 35 tahun udah darah tinggi, 35 tahun udah stroke karena pola makannya tidak dijaga, konsumsi junk food, fast food seperti itu. Nah, ngomongin komposisi tubuh Bapak Ibu, ada beberapa bagian. Ada beberapa ahli yang membaginya menjadi 2 kompartemen, 3 kompartemen, atau bahkan 4 kompartemen atau 4 bagian. Disebut 2 bagian itu adalah massa lemak dan massa tanpa lemak. Jadi fat mass, fat free mass. 3 bagian, di bagian fat free mass-nya ini di breakdown lagi. Ada yang namanya cairan tubuh dan ada yang namanya protein dan mineral. 4 bagian ini lebih di breakdown lagi. Proteinnya 15% dari tubuh dan mineralnya adalah 5% dari tubuh. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus pada 2 komposisi tubuh, yaitu otot tubuh dan lemak tubuh. Kita akan bermainnya di situ. Tetapi otot tubuh pun juga ada banyak macamnya gitu. Seperti otot yang namanya smooth muscle dan cardiac muscle. Nah, ini adalah otot-otot yang bekerjanya tanpa kita sadari. Jadi kita mau tidur, kita mau nonton TV, kita mau olahraga, otot ini akan selalu bekerja. Nah, contohnya kan otot-otot yang ada pada sistem saraf, jantung, paru, pencernaan, ini kan selalu bekerja tanpa kita sadari. Nah, ini kita nggak bisa bermain di area otot ini. Kita akan bermainnya di area otot skeletal muscle, otot-otot yang nempel di tulang, yang dijadikan alat gerak. Nah, kita akan mainnya di skeletal muscle ini. Kita punya nilai rekomendasi untuk laki-laki sebaiknya massa ototnya adalah lebih dari 33%. Sedangkan wanita lebih dari 24%. Nah, bagaimana dengan lemak? Lemak pun juga memiliki nilai ideal. Untuk lemak tubuh, lemak yang ada di bawah lapisan kulit, yang ada di bawah kulit yang bisa kita pegang, untuk wanita 20-30% dan untuk pria 10-20%. Jadi pria ini memiliki massa otot yang lebih banyak, massa lemak yang lebih sedikit. Secara alaminya seperti itu, karena wanita memiliki beberapa bagian tubuh untuk menyimpan lemak terkait dengan fase hidupnya, gitu kan? Wanita kan ada fase hamil, ada fase menyusui, seperti itu. Nah, juga ada yang namanya batasan visceral fat. Kalau pria dan wanita ini sama 1-9. Nah, sekarang kita akan lihat gambar biru yang ada di sebelah kiri. Yang dikatakan subkutan fat, sekali lagi, adalah lemak yang ada di bawah kulit. Lemak yang bisa kita pegang, lemak yang bisa kita sentuh. Kemudian ada yang namanya abdominal muscle, ini otot di area perut. Nah, di dalamnya itu sebenarnya ada rongga. Pada saat kita terlalu banyak visceral fat, jadi akumulasi lemak di area dalam dan luar organ, ini bisa-bisa kita memiliki nilai visceral fat yang di atas 9. Dan beberapa ahli juga mengatakan kalau visceral fat ini lebih berbahaya daripada lemak subkutan.
karena letaknya yang dekat dengan organ-organ, dekat dengan organ hati, nanti jadi fatty liver, dekat dengan organ pankreas, nanti mengganggu kerja insulin, sehingga meningkatkan risiko diabetes mellitus. Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan skinny fat. Skinny fat. Kalau tadi kita ngomongin obesitas sentral, kita ukur lingkar perutnya. Jadi dari pusar naik sekitar 1 sampai 2 ruas jari. Nah, kita ukur itu bisa mengindikasikan obesitas sentral. Ataukah kita juga bisa ukur dari tulang rusuk yang paling bawah lalu dilingkarkan. Itu kita bisa ketahui berapa sih lingkar perutnya kita. Tetapi ada satu fenomena yang namanya adalah skinny fat. Di luar tampak ideal, berat badannya oke, tetapi begitu kita tes komposisi tubuhnya, ternyata memiliki timbunan lemak berlebih. Visceral fat-nya ternyata tinggi. Inilah yang disebut dengan skinny fat. Jadi kayak hidden obesity gitu ya. Sebenarnya orang ini obesitas, lemaknya banyak, tetapi tidak tampak dari luar. Nah, padahal obesitas ini merupakan akar dari berbagai macam penyakit. Saya ambil contoh di sini gitu ya. Meningkatkan risiko hipertensi pada pria meningkat 2,6 kali dan pada wanita meningkat 2,2 kali dibandingkan dengan mereka yang tidak obesitas atau memiliki berat badan ideal. Bagaimana dengan penyakit jantung koroner gitu ya? Kalau hipertensi yang merupakan faktor risiko jantung koronernya meningkat, berarti gitu ya risiko PJK-nya pun juga ikut meningkat sebanyak 1,5 kali. Dengan diabetes mellitus bahkan 3-4 kali lebih tinggi pada orang dengan obesitas dibandingkan dengan yang tidak obesitas. Tidak berhenti sampai di situ terkait dengan situasi pandemi saat ini bahwa orang obesitas rentan mengalami paparan virus, terpapar virus. Karena apa? Permukaan lemak orang obesitas ini lebih besar. Jadi reseptor untuk menempelnya virus juga akan menjadi lebih luas. Kemudian, obesitas ini memperburuk gejala sesak nafas. Lemak di sekeliling paru-paru ini bisa memicu restriksi atau penyempitan pembuluh darah paru-paru. Sehingga flow atau aliran dari oksigen pun juga akan mengalami gangguan. Kemudian, orang dengan diabetes, orang dengan obesitas ini biasanya memiliki gangguan imunitas sehingga lebih rentan terpapar virus. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komposisi tubuh? Usia. Semakin banyak usia gitu ya, biasanya tubuh cenderung mudah menimbun lemak. Begitu juga dengan genetik. Ada orang tuanya berat badannya ideal gitu ya, kemudian genetiknya anaknya ideal seperti itu. Ataukah orang tuanya salah satunya obes, berarti nanti genetik komposisi tubuh anaknya juga bisa mengikuti. Ataukah hormon, biasanya terkait hormon ini yang paling merasakan adalah wanita. Pada saat masa produktif, hormon estrogennya masih aktif. Nah, hormon estrogen ini akan membantu tubuh untuk mendistribusikan lemak pada tempatnya. Nah, pada saat hormon estrogen sudah berkurang, pada saat menopause, ini tidak jarang wanita yang mengalami kenaikan berat badan karena faktor hormon ini. Kemudian jenis kelamin tadi kita sudah bahas, kalau secara alami wanita akan memiliki kadar lemak yang lebih tinggi daripada pria dan memiliki kadar otot yang lebih rendah daripada
pria. Ini dia. Termasuk juga di sini adalah nanti faktor lingkungan ya, yang dari luarnya. Nah, apa sih manfaatnya kita mengetahui komposisi tubuh? Kita dietnya atau targetnya tidak asal-asalan, tapi kita tahu apa yang dipertahankan, apa yang diturunkan, apa yang dinaikkan, dan kita tahu berapanya. Jadi kita bisa lebih fokus pada persen lemak tubuh kita daripada hanya sekedar turun berat badan. Makanya ada orang yang berdiet secara timbangan tetap 45 kilogram, tetapi ukuran bajunya dari yang M ini bergeser ke S. Ada yang seperti itu karena mainnya di komposisi tubuh, bukan hanya sekedar di berat badan. Kemudian kita juga bisa mengetahui kebutuhan kalori dan dapat membuat rancangan nutrisi dan olahraga yang dipersonalisasi. Tentunya akan berbeda gitu ya. Kita mau fokus pada olahraga kardio, kita mau fokus pada olahraga fleksibilitas, ataukah kita mau fokus pada olahraga beban, ataukah nanti bisa kombinasi dari ketiga olahraga tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan target yang realistis. Tadi kalau untuk wanita, ototnya di atas 24%. Oh, saya ada di 20%. Berarti target saya adalah 4% peningkatan otot. Saya akan bikin timeline nih. Dalam berapa lama gitu ya? Apakah dalam 1 bulan? Apakah dari 2 bulan? Kemudian jenis makanan apa yang akan saya konsumsi? Jenis olahraga apa yang nanti akan saya lakukan? Seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya gitu ya, program seperti apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan fat loss, tidak hanya sekedar weight loss? Nah, kita akan buka. Tentunya kita akan pelajari program pengelolaan berat badan Body Key. Apa sih bedanya dengan program yang ada di luaran banyak gitu ya, yang ada di luaran dengan merek susu lain? Karena kita secara etik tidak diperkenankan untuk menyebutkan brand gitu ya, banding antar brand, tapi saya yakin Bapak Ibu kalau saya bilang merek susu lain, sudah banyak ya referensinya yang ada di luaran gitu ya. Nah, kebanyakan dari mereka mengatur pada satu aspek, yaitu kebiasaan makan. Pagi nge-shake, siang teh herbal, kemudian malam nge-shake lagi. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi hanya satu aspek, yaitu kebiasaan makan. Begitu juga dengan obat-obat pelangsing yang sifatnya diuretik, itu hanya memikirkan satu aspek, yaitu kebiasaan makan. Bagaimana dengan hipnoterapi? Ada juga orang yang berdiet dengan cara seperti ini. Jadi alam bawah sadarnya di hipnoterapi gitu ya, untuk mengendalikan nafsu makannya. Nah, itu adalah pola pikirnya, aspek pola pikir yang diperbaiki. Kemudian ada juga catering diet. Nah, ini sudah mulai lumayan nih tipe dietnya, biasanya diperhatikan, kemudian kebiasaan makannya pun juga diperhatikan. Nah, ada juga yang instan gitu ya, semacam sedot lemak, kemudian memperkecil ukuran lambung, surgery yang seperti itu, ini jangka pendek. Jadi tidak ada aspek gaya hidup yang diperhatikan dari cara seperti itu. Kemudian ada yang mengambil cara dengan fitness. Fitness bagus gitu ya, asalkan fitnessnya holistik. Tetapi kalau sama PT-nya hanya dikasih program olahraga, ini tentunya belum bisa mengcover semua aspek dalam dirinya kita. Berbeda dengan Body Key. Tipe dietnya iya, kebiasaan makannya iya, aktivitas iya, pola tidurnya iya, manajemen stresnya iya, dan pola pikirnya pun juga akan
dibantu. Nah, 6 kunci gaya hidup sehat tadi. Lihat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar potong 500 kalori gitu ya. Tidak. Tapi dari potong 500 kalori itu nanti akan diproporsi. Apakah ketahuan dietnya rendah lemak, apakah ketahuan dietnya nanti rendah karbohidrat. Nah, ini nanti akan dihitung di situ. Terkait juga dengan pola makannya. Apakah terbiasa dengan sarapan pagi? Kemudian berapa sih jangka waktu antara makan malam dengan waktu tidur? Kemudian apakah mengkonsumsi makanan dengan porsi besar di sebelum jam 3 atau setelah jam 3 sore? Ini akan berpengaruh. Kemudian dari pola pikirnya, apakah kita sudah benar-benar siap untuk menjalankan pengelolaan berat badan ini, karena kita maunya kan terjadi perubahan gaya hidup, tidak seperti weight loss yang hanya solusi jangka pendek. Dari segi aktivitasnya pun juga nanti akan diget tuh langkah kakinya berapa, lalu ada contoh-contoh olahraga beban seperti easy training, ada video olahraga level 1, level 2 dan seterusnya juga di aplikasinya, dan itu pun juga kita tanam di YouTube. Jadi walaupun tidak ada aplikasinya, tapi bisa mengikutinya dari tutorial YouTube. Kemudian tingkat stresnya pada saat kita menjawab 63 pertanyaan tanpa kita sadari gitu ya, kita di-assess tingkat stresnya dalam kurun waktu yang lalu gitu ya. Apakah tingkat stresnya tinggi, rendah, atau sedang, dan bagaimana pola tidurnya kita, apakah sudah cukup 7-9 jam setiap malamnya ataukah belum. Nah, dari segi produknya ada yang namanya body key drink, jadi minuman tinggi serat. Apa sih manfaatnya? Jadi kalau diibaratkan body key drink ini seperti satu porsi makanan komplit. Jadi di situ ada makronutrisi, ada mikronutrisi, ada seratnya. Jadi ada karbohidrat, lemak, protein, ada vitamin, ada mineral, ada serat. Yang kalorinya ini terkontrol gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau memang konsumsi varian yang coklat dimanapun gitu ya, mulai dari Medan, Makassar, Malang, Surabaya, Denpasar, kalau mengkonsumsi body key varian coklat itu yang masuk ke dalam tubuh kita sama, yaitu 140 kalori. Ini memudahkan kita untuk mengontrol asupan kita maupun kliennya kita nanti. Karena belum tentu sama gitu ya, bakso Malang dengan bakso Surabaya. Bakso Malang mungkin besar-besar gitu ya, tapi bakso Surabaya kecil tapi jumlahnya banyak. Nah, ini kan kita jadi susah ya untuk menghitung berapa sih kalori yang masuk. Nah, sehingga dengan adanya body key ini bisa memberikan asupan nutrisi yang komplit, plus di dalamnya ada 6 gram protein juga, membantu untuk mempertahankan massa otot, tinggi serat, jadi bisa untuk membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, plusnya adalah menjaga kesehatan pencernaan. Nah, kita mau tahu pentingnya serat pada saat kita berdiet sehat. Jadi di sini sebelah kiri adalah gambar lambung kita apabila kita mengkonsumsi buah dan sayur. Ambil contoh lah 400 kalori buah dan sayur. Dia akan memberikan rasa kenyang lebih lama karena serat ini sifatnya adalah mengembang ya di pencernaannya kita sehingga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Kemudian, nah, kalau kita mengkonsumsi makanan fast food, camilan yang manis seperti ini akan cepat dicerna. Nah, akan cepat dicerna sama lambung sehingga nanti kita akan craving, masih lapar, akan cari makanan lagi. Nah, kalau dengan konsumsi serat ini bisa
mengontrol asupan makan kita tidak berlebihan, sehingga membuat asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh pun juga akan lebih sedikit. Nah, berikutnya kita punya produk high protein powder. Kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu bahwa kualitas dari protein itu ditentukan dari asam aminonya, asam amino esensial utamanya. Kemudian dari bioavailability-nya, jadi dari PDCAAS-nya. Dan soya atau kedelai adalah satu-satunya bahan nabati yang memiliki PDCAAS 1. Selain susu, telur itu adalah produk hewani yang PDCAAS-nya pun juga 1 gitu ya. Jadi mengambil keunggulan tersebut, bahan baku dari Nutrilite High Protein Powder ini adalah kacang kedelai dikombinasikan dengan gandum dan kacang polong untuk memperkaya 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Setiap sajiannya kalau dibilang ini bahkan lebih tinggi ya dari telur, dari ayam. Untuk setiap sajiannya itu bisa sekitar 7-8 gram protein. Kalau untuk yang nabati, tahu tempe itu kisarannya 3-4 gram setiap kali kita makan. Tapi kalau high protein ini menyediakan 13-17 gram protein setiap kali kita makan, bermanfaat untuk menjaga massa otot, kemudian membantu regenerasi sel juga, dan protein pun juga membantu membuat tubuh kita merasa kenyang lebih lama. Jadi kalau kita makan karbo, cepat nanti diproses. Kita makan lemak, cepat diproses dan memberikan kalori yang tinggi. Ingat ya, karbo 1 gram karbo sama dengan 4 kalori, tapi 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Tapi kalau protein ini akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, berikutnya kita udah ngomongin makro. Jadi di Body Key Drink ada makronutrisi, high protein pun juga makronutrisi, tetapi tukangnya adalah mikronutrisi yang menjalankan fungsi organ yang melakukan metabolisme, itu adalah mikronutrisi, sehingga kita butuh asupan double X nih, 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat tanaman diperkaya dengan fitoprotek untuk memberikan manfaat antioksidan. Nah, sekarang saya kerucutkan lagi. Dari sekian banyak kandungannya, saya ambil contoh 4 yang terkait dengan program pengelolaan berat badan. Vitamin B kompleks. Ini akan memperbaiki metabolisme energinya kita. Jadi pemecahan karbohidrat, lemak, dan proteinnya menjadi lebih baik sebagai sumber tenaga. Kalsium, banyak yang mengenal kalsium menjaga kesehatan tulang dan gigi, benar gitu ya. Tetapi lebih dari itu, ternyata kalsium juga bisa meningkatkan termogenesis dan lipolisis, yaitu proses pemecahan lemak tubuh. Berikutnya vitamin D. Vitamin D di masa pandemi dibutuhkan gitu ya untuk mencegah infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh, iya gitu. Tetapi terkait dengan berat badan, ternyata vitamin D pun menghambat pembentukan sel lemak yang baru. Jadi sel lemak tubuh itu sulit sekali hilangnya gitu ya. Kalaupun terbakar, itu ukurannya yang akan menjadi lebih kecil, tetapi dia mudah untuk menambah jumlahnya gitu ya, sehingga dengan adanya vitamin D ini membantu menghambat pembentukan sel lemak yang baru. Kemudian kita juga punya mineral kromium picolinat untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak. Ini juga bagus untuk membantu menjaga kadar gula darah kromium picolinat ini. Nah, produk spesifik terkait dengan tipe diet.
Yang pertama, bagi mereka yang nanti ketahuan fat sensitif, ini bisa mengkonsumsi green trim dengan bahan aktif EGCG atau epigalokatekin galat yang terbuat dari teh hijau untuk meningkatkan metabolisme tubuh, untuk meningkatkan pembakaran lemak tubuh, terutama di area perut dan pinggang. Karena area ini adalah yang cukup bandel gitu ya, area perut dan pinggang ini lemak-lemaknya bandel gitu. Diperkaya atau dilengkapi dengan teknologi Green Select Phytosome. Nah, nanti saya akan putarkan videonya. Kemudian juga ada bahan brown seaweed di situ sebagai sumber antioksidan. Nah, kita akan saksikan bagaimana cara kerja Green Select Phytosome. Komponen utama dalam ekstrak teh hijau adalah polyphenol yang larut air dikenal sebagai EGCG. EGCG merupakan sumber antioksidan dan membantu program pengelolaan berat badan. Namun, EGCG yang dikonsumsi tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh di usus. Karena EGCG larut air, sulit untuk melewati membran sel usus. Jadi, EGCG dari teh hijau yang tidak terserap akan dibuang, sehingga manfaat teh hijau tidak terserap sempurna. Teknologi Phytosome membentuk komponen aktif yang dapat mengikat EGCG dan dirancang untuk membantu masuk ke membran usus yang kaya lemak. Dengan teknologi Phytosome dapat membantu penyerapan teh hijau. Nah, itu tadi. Jadi dengan adanya Green Select Phytosome, maka bahan aktif EGCG bisa terserap lebih banyak dalam pencernaannya kita. Kemudian bagi yang memiliki nanti adalah karbo sensitif bisa mengkonsumsi carb blocker. Carb blocker dikonsumsi sebelum makan. Apa sih keunggulan dari carb blocker ini? Dia mengandung bahan aktif paseolamin dan tau yang akan bekerja menjadi inhibitor enzim-enzim yang akan mencerna karbohidrat. Nah, saya akan lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi seperti ini. Ini adalah saluran pencernaan kita. Pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat, gula, nasi, tepung, umbi, es krim, permen. Nah, itu akan menstimulasi kerja dari enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Pada saat kita 30 menit sampai 15 menit sebelum makan mengkonsumsi carb blocker terlebih dahulu, nah, enzim ini akan diblok. Nah, enzim ini akan diblok. Jadi paseolamin akan memblok enzim alfa amilase yang akan memecah pati-patian di lambung. Ini diblok. Sedangkan si taucinya dia akan memecah, dia akan mencegah enzim alfa glukosidase untuk memecah gula. Jadi yang satu pati-patian, yang satu gula. Di mana notabene keduanya adalah karbohidrat. Nah, sehingga karbohidratnya tadi akan dibawa ke usus besar. Dinamakan sebagai karbohidrat resisten jadinya. Karena karbohidratnya tidak dicerna. Dia akan dibawa ke usus besar, lalu akan difermentasi sama bakteri-bakteri baik yang ada di dalam pencernaannya kita, sehingga tidak akan menambah kalori dari apa yang kita konsumsi. Nah, dianjurkan untuk konsumsi 1-3 tablet per hari sebelum makan, 30-15 menit sebelum makan, tidak disarankan lebih dari 9
tablet karena per 3 tabletnya mampu memblok 500 kalori dari karbohidrat. Hanya dari karbohidrat, tidak dari lemak dan protein. Sehingga kalau Bapak Ibu memiliki saran diet 1.300 kalori dalam sehari, bukan berarti sudah konsumsi 3 tablet carb blocker lalu dinaikkan jadi 1.800 kalori. Karena kalori dari lemak dan kalori dari proteinnya tidak terblokir gitu ya. Jadi ujung-ujungnya akan over nanti kalori intake-nya. Jadi kalau memang sudah 1.300 tetap di angka 1.300. Nah, perjalanannya seperti apa? Sebenarnya perjalanannya simple gitu ya. Ada 5 poin. Cek komposisi tubuh, target yang realistis, kemudian bagaimana pola makannya, olahraganya, dan faktor pendukung yang lainnya, catat dan kontrol gaya hidup. Nah, langkah pertama adalah karena kita maunya mendapatkan komposisi tubuh yang ideal, berarti kita harus tahu dulu bagaimana komposisi tubuhnya kita dengan melakukan tes komposisi tubuh. Jadi dilakukan sebelum memulai programnya, kemudian bisa diulang per minggu. Jadi tidak perlu setiap hari karena nanti perubahannya kurang signifikan. Jadi bisa dilakukan berulang setiap 1 minggu sekali. Nah, metode analisis komposisi tubuh yang banyak digunakan adalah dengan bioelectric impedance analysis. BIA. Nah, karena apa? Relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi tinggal kita tempelkan tangan kita atau mungkin telapak kaki kita ke elektrodanya, itu sudah bisa membaca komposisi tubuhnya kita. Nah, ada beberapa syarat agar komposisi tubuh ini memberikan hasil yang akurat atau akurasi gitu ya, yaitu dilakukan di pagi hari. Jadi bangun tidur, sudah dari kamar mandi, tubuh dalam keadaan dalam tanda kutip kosong gitu ya, karena juga dilakukan sebelum sarapan, sebelum olahraga dan sebelum mandi. Tetapi pastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik karena selama kita tidur itu kan cairan tubuh juga berkurang. Nah, jadi kita bisa konsumsi 1 gelas air terlebih dahulu karena tadi kan cara kerjanya BIA ini juga membaca cairan tubuhnya kita gitu ya, berdasarkan cairan tubuhnya kita. Jadi kita pastikan cukup terhidrasi. Kemudian dilakukan di waktu yang sama. Idealnya adalah seperti itu. Kalau pagi harinya spesifik. Misalnya 30 menit setelah bangun tidur, 10 menit setelah bangun tidur. Dan apabila menggunakan BMI scale yang bisa digunakan bersama-sama, disarankan dengan petugas yang sama apabila membutuhkan bantuan petugas untuk mengukur. Jadi dilakukan dengan petugas yang sama. Sebelum pandemi, kami ada fasilitas health corner untuk mengetahui komposisi tubuh. Dan di situ ada PIC-nya yang akan standby, jadi 1 orang tersebut yang akan melakukan tes komposisi tubuh. Jadi dengan petugas yang sama gitu. Kemudian gunakan alat yang sama karena beda brand ini juga biasanya ada sedikit perbedaan. Biasanya plus minus 2-3% kalau kita menggunakan brand yang berbeda, itu adalah wajar seperti itu. Nah, BMI scale-nya kita memiliki beberapa pilihan. Ada yang personal use, digunakan secara individu, yaitu in-body watch. Ada yang bisa digunakan secara ramai-ramai gitu ya, atau untuk publik kita punya in-body dial dan kita punya Carada scan.
semuanya bisa untuk mengetahui komposisi tubuhnya kita, massa lemak, massa otot, BMI, BMR. Kemudian ada satu poin di sini, poin body age, ini bisa diketahuinya dari Carrada scan. Kemudian kalau untuk visceral fat, ini in-body dial bisa, Carrada scan bisa, tetapi in-body watch tidak menampilkan hasil ini. Kemudian terkait dengan penggunaan aplikasi in-body watch dan in-body dial, ini bisa disinkronkan atau dikonekkan dengan aplikasinya. Kalau pakai Carrada scan seperti apa? Di inputnya manual. Oke, nah langkah berikutnya setelah kita tahu komposisi tubuh kita tahu lemak, kita tahu otot, berat badannya berapa. Di bagian bawah, kalau menggunakan aplikasi ya, kalau menggunakan aplikasi di bagian bawah, itu nanti akan muncul saran-sarannya. Berat badan Anda sekian, sarannya adalah di kisaran sekian sampai sekian. Berarti kita bisa tahu tuh target berat badan idealnya kita berapa, kita setting di aplikasinya. Jadi di bagian setting, kemudian target, itu kita pilih, mau maintenance 0,0, mau surplus plus 0,5 kg per minggu, ataukah mau defisit setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Nah, di program Bodiki ini tidak disarankan kita mengasuh terlalu sedikit kalori. Jadi biasanya sekitaran 1.200 bagi mereka yang ingin menurunkan berat badannya. Tetapi dilihat juga dari TEE ya, atau total energy expenditure awalnya berapa. Langkah yang ketiga adalah dengan kita mengetahui tipe diet, apakah fat sensitif ataukah karbo sensitif. Program Bodiki tidak menghilangkan salah satu unsur zat gizi, tetapi diatur zat gizinya. Bagi yang fat sensitif, berarti fatnya lebih sedikit, kurang dari 30%. Bagi yang karbo sensitif, boleh makan karbohidrat, boleh, tetapi lagi-lagi ya jenisnya. Pada pertemuan lalu kita membicarakan tentang yang low GI, kemudian low GL, karbohidrat kompleks, karbohidrat yang memiliki serat tinggi. Nah, itu tetap bisa kita konsumsi dalam proporsi 30-40%. Caranya seperti apa? Dengan Bodiki Assessment menjawab 63 pertanyaan. Bila tidak ada Bodiki Assessment, kita tetap bisa mengetahui tipe dietnya kita. Karena 4 pertanyaan atau 4 kuesioner ini diekstrak dari 63 pertanyaan terkait dengan tipe diet. Jadi mau pakai aplikasi 63 pertanyaan ataupun pakai kuesioner, hasilnya akan sama. 4 poin tersebut adalah berapa usia Anda, masing-masing memiliki skor 0, 10, 20, dan 30. Kemudian riwayat diabetes dalam keluarga, ini adalah riwayat langsung, jadi ayah atau ibu, tidak termasuk kakek, nenek, ataupun paman, bibi, seperti itu. Kemudian berapakah lingkar perut Anda? Nah, ini diukur terlebih dahulu, pria dan wanita memiliki cut-off yang berbeda. Poin terakhir adalah tentang aktivitas fisik. Rutin berolahraga apabila 3-5 kali seminggu ini ada aktivitas olahraga 30-60 menit. Ini dikatakan rutin. Dan aktif bergerak ini dikatakan apabila setiap 2 jam ini ada aktivitas fisik. Misalnya pekerja kantoran, lalu tidak lebih dari 2 jam ini ada aktivitas, misalnya naik turun tangga untuk kirim laporan, misalnya gitu ya. Ada aktivitas berjalan, aktivitas fisik yang lainnya,
atau mungkin berkebun. Nah, ini bisa dikatakan sebagai aktif bergerak apabila ada aktivitas fisik selama 2 jam, dalam selang waktu 2 jam. Kalau salah satunya nanti bisa dipilih yang poin 20, jadi rutin olahraga atau aktif bergerak saja. Apabila tidak masuk dalam kategori yang minimal 3 kali seminggu berolahraga dan minimalnya tiap 2 jam bergerak, berarti masuk ke poin yang 30, tidak berolahraga dan tidak aktif bergerak. 4 poin ini skornya di total. Apabila lebih dari 60 adalah karbosensitif, apabila kurang dari 60 adalah fat sensitif. Apabila persis di angka 60, silahkan diamati poin lingkar perutnya. Apabila lingkar perutnya untuk wanita lebih dari sama dengan 90 dan untuk pria lebih dari sama dengan 100 cm, nanti masuknya ke fat sensitif. Jadi seperti itu cara penggunaan kuesionernya. Nah, contoh meal plan-nya. Saya akan ambil bahan makanan yang sama sebenarnya gitu ya. Sama-sama nasi merah. Pada saat pengaplikasian fat sensitif memiliki toleransi yang lebih banyak terhadap karbohidrat sehingga nasi merahnya bisa 1 cup. Tapi yang karbosensitif nasi merahnya separuh. Nah, bagaimana dengan sumber protein? Di sini ada ikan dan ada ayam. Bagi yang fat dikukus. Nah, kalau yang karbo dipanggang. Sayurannya bagaimana? Yang fat direbus. Yang karbosensitif bisalah dengan sedikit minyak gitu ya. Jadi ditumis. Telur. Kalau yang fat sensitif olahnya gimana? Direbus atau goreng air, poached egg gitu ya. Kalau yang karbosensitif gimana? Mereka memiliki toleransi terhadap lemak yang lebih banyak. Berarti masih bisa untuk digoreng atau diceplok. Jadi bahan makanannya sama, tetapi metode pengolahannya berbeda. Nah, ini adalah contoh meal plan. Ini contoh gitu ya. Silahkan nanti bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kalori Bapak Ibu semua ataupun kliennya. Contohnya gitu ya. 2 minggu pertama dalam menjalankan body key ini gitu ya. Saya mau sarapan pagi itu high protein, pakai jus buah di blend sekalian sama jus buah biar gampang. Atau saya mau makan sandwich di pagi hari yang cepat itu oke gitu ya. Makan siangnya makan seperti biasa dengan porsi yang seimbang. Jadi sudah mulai diatur di sini porsinya. Makan malamnya saya konsumsi body key gitu. Untuk camilan kita lihat dulu apakah IMT-nya kurang dari 25 atau kan lebih dari 25. Biasanya kalau IMT kurang dari 25 itu kan tadi kategorinya adalah berat badan yang normal ataukah yang kurus gitu ya. Jadi bisa mengkonsumsi tanpa camilan kecuali kalau programnya adalah weight gain. Berarti kan bisa konsumsi camilan gitu. Kalau IMT yang lebih dari 25, kalau tanpa camilan ini total kalori intake-nya kurang dan bisa menimbulkan rasa lapar, nanti bisa stres, bisa mood swing. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, kemudian setelah 2 minggu saya akan beralih pada all day long diet. Nah, kalau yang rendah lemak gitu ya, pagi mau bubur ayam deh gitu. Sama tetap harus ada serat sama buahnya ya sebagai sumber mikronutrisinya. Saya mau konsumsi pisang gitu. Setelah itu saya konsumsi GT. GT itu adalah green trim, high pro itu high protein, DX itu adalah double X. Kalau saya rendah lemak.
Kalau saya ternyata adalah rendah karbo, sebelum makan saya konsumsi dulu carb blocker 30 sampai 15 menit sebelumnya. Kalau saya mempunyai gastritis, bisa dikonsumsi benar-benar sesaat sebelum makan. Jadi carb blockernya dulu, lalu langsung makan. Nah, saya akan konsumsi sandwich, saya akan konsumsi apel, kemudian ditambah high protein dan double eggs. Kemudian makan siangnya makan seperti biasa gitu ya. Jadi ada karbo, ada protein, ada lemak gitu ya. Jadi ada makanan pokok, lauk, buah, sayur masuk gitu ya, seperti ini. Di sini apa sih yang paling kentara? Porsi karbonya, sekali lagi yang paling kentara gitu ya. Kalau di menu rendah lemak, karbonya bisa full nih. Nah, kalau di menu yang rendah karbo, nah karbonya diganti beras merah, dengan porsinya pun juga disesuaikan, tidak sebanyak yang di sebelah kiri ini. Malamnya, saya mau kombinasi bodiki sama high protein. Nah, untuk camilannya gitu ya, bebas mau konsumsi high protein, mau buah, mau sayur, mau yogurt, Greek yogurt yang rendah lemak, ataupun kacang-kacangan, misalnya kayak edamame, ini pun juga bisa dijadikan selingan gitu ya, asalkan kalorinya terkontrol. Ini contoh, sekali lagi nanti bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ataupun kliennya. Nah, langkah keempat adalah pola aktivitasnya. Tidak semua orang bertujuan untuk muscle tone. Tidak semua orang bertujuan untuk muscle gain atau menambah massa otot gitu ya. Sehingga kalau ditargetkan olahraga seperti ini sekian lama dengan frekuensi sekian kali. Nah, bagi beberapa orang ini akan terasa berat. Kita akan mulai dengan pelan-pelan menambah aktivitas fisik hariannya. Jadi kemarin kita ada kategori aktivitas fisik, kita ada kategori olahraga. Dikatakan olahraga apabila terstruktur, di situ ada durasi, ada intensitas, ada frekuensi. Nah, tapi kalau kita mencuci piring, mengepel, menyapu lantai, ini dikatakan sebagai aktivitas fisik. Lakukanlah gerak lebih sering. Yang paling gampang adalah langkah kaki dengan menambah jumlah langkah kaki. Langkah kaki ini dikategorikan sebagai non-exercise activity gitu ya, alias hanya sekadar aktivitas fisik. Tetapi kalau jalan kakinya ini dipatok 30 menit jalan kaki dengan heart rate sekian. Nah, itu kan berarti ada intensitas, ada durasi, kemudian dalam seminggu mau saya lakukan 5 hari, berarti kan ada frekuensi, itu termasuk ke dalam olahraga, seperti itu. Jadi langkah pertamanya, perbanyak dulu aktivitas fisiknya, baru nanti gitu ya, kita tambahin nih. Kita tambahin kalori outputnya atau pembakaran kalorinya dengan olahraga aerobik, olahraga beban, kemudian olahraga fleksibilitas. Langkah yang kelima adalah catat dan kontrol setiap tahapan. Nah, sebenarnya di aplikasi Bodiki itu banyak fiturnya gitu ya. Kita bisa cek tidur, kita bisa cek heart rate ataupun stresnya kita. Nah, kalau tidak menggunakan aplikasi dan tidak terhubung dengan InBody Watch-nya, kita bisa melakukan pencatatan secara manual. Wah, tidak terasa itu tadi adalah seluruh presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada Pak Adi. Silakan Pak Adi.